teman Kristen adalah nabi palsu itu sifat dan karakternya adalah serigala berbulu domba. Oke, betul. Dan ini kalau kita bicara serigala berbulu domba secara filosofi kita tahu ini adalah orang yang menyamar gitu loh. Artinya orang yang ngaku sebagai domba Yesus, artinya ya pasti dari dalam diri Kristen sendiri gitu. Ya, bisa jadi. Nggak, kalau kita bicara filosofi, serigala berbulu domba itu maknanya apa sih? Kan orang yang sebenarnya buruk tapi Saya bisa mengaku. nangkap. Jadi makanya kalau kita lihat di Kristen sendiri Itu tidak salah. jadi kalau kita lihat di Kristen, ya di Kristen itu sendiri banyak orang-orang yang mengaku mereka punya roh Tuhan dalam dirinya, lalu mereka katakan apa yang mereka ucapkan itu benar gitu, tanpa perlu mereka menggunakan dalil Bible, hanya dengan mengaku punya Roh Kudus dalam diri lalu menjelaskan sesuatu. Contoh seperti pendeta-pendeta di gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Bagaimana menurut Bapak menanggapi hal ini? Bapak punya tanggapan, silakan saya berikan kesempatan. Ya, saya tanggapin judul atau temanya ini ya, Yesus Muslim. Ya, saya setuju gitu. Saya setuju. Bapak setuju dia Saya Muslim setuju. Dia Muslim. dan agama Bapak Saya- adalah Kristen. Betul. Oh, Tapi kita harus tahu bahwa apa arti kata Muslim. Atau saya sudah Islam. tahu. Kalau saya Oke. sudah tahu, tentu saya sudah tahu, Pak. Yang saya Oke. tanya Bapak tahu nggak? Kalau Saya saya, tahu. oke. Kalau Bapak bilang kita harus tahu, justru saya bukan cuman mengkaji agama orang, tapi saya mendalami agama saya. Saya Oke. paham Muslim secara etimologi, terminologi, Oke. dan aksiologi. Ya. Nah, justru karena saya tahu definisi Muslim secara etimologi, terminologi, dan aksiologi, itulah kenapa saya berani mengatakan Yesus dalam perspektif terjemahan LAI itu agamanya Islam. Islam, oke. Gitu. Ya, jadi saya sendiri setuju ya. Saya sepakat dengan Mbak siapa ya? Mbak Uni ya. Rifa. Mbak Rifa. Saya setuju kalau Yesus itu dibilang Muslim. Karena beliau mengakui satu Tuhan. Itu pertama. Nah, jadi kalau Yesus dibilang Muslim, saya setuju. Pertama dari tingkah lakunya. Karena kata Muslim sendiri artinya taat. Sepakat. Benar nggak Pak? Nah, taat kepada siapa? Taat kepada Bapaknya atau Yahweh. Karena Yahweh berbeda dengan Yesus. Oh, Nah, jadi kalau Bapak, Yesus tunggu. Izin. Bapak sebagai Kristen ini menyembah kepada
Yesus atau menyembah bukan kepada Yesus atau gimana? Saya konfirmasi dulu nih karena gini Pak, saya ini kan sudah 7 tahunan diskusi dengan non Muslim dari Kristen ya. Banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda tentang sosok Yesus. Ada yang menyetarakan Yesus dengan Yahweh atau Bapa, ada yang tidak menyetarakannya, dan ini perbedaan ini sudah terjadi sejak di abad awal-awal, yaitu abad kedua sebelum Konsili Nikea. Justru Konsili Nikea sendiri itu muncul karena perbedaan ini. Nah, kalau Bapak sendiri itu masuk di mana? Karena apa? Kalau kita mau jujur belajar Alkitab ya, atau kitab suci, ya tidak ada satupun kata di dalam bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya. Oke. Tidak ada. Karena kalau dikatakan Muslim, nah makanya saya bilang tadi bahwa kalau dikatakan Yesus itu Muslim, saya setuju. Nah, misalnya apa? Karena itu artinya taat kepada siapa dia taat? Ada sebuah pribadi yang lebih tinggi, seorang pribadi yang lebih. Nah, jadi kalau dikatakan Yesus taat atau Islam, ya masuk akal. Oke. Tapi kalau dikatakan bahwa agamanya Islam, saya tidak sepaham. Oke. Seperti itu. Misalnya ada orang mengatakan bahwa mulai dari Adam sampai ke Isa itu Muslim. Ya, masuk akal. Karena mereka semua mulai dari Henok, Nuh, Ibrahim atau Abraham, Ishak, Yakub, mereka semua ini dikatakan Islam, masuk akal. Kenapa? Karena kata Islam itu artinya taat. Taat kepada siapa? Kepada pencipta. Seperti itu. Jadi dalam hal kata judul di atas atau temanya di atas, saya sangat setuju soal itu. Tapi bukan agamanya. Oke, saya paham. Mungkin saya berikan pandangan saya kepada Bapak. Saya tidak berharap pandangan ini merubah pandangan Bapak. Tapi setidaknya mungkin bisa kita di sini karena kita room diskusi, otomatis kita saling berbagi wawasan. Dan saya tertarik dengan pandangan Bapak yang bagi saya cukup jujur ya. Kenapa? Kalau ada orang yang mengatakan Yesus setara dengan Bapa, itu adalah sebuah kebohongan yang nekat menurut saya, karena itu sangat tidak ada dalilnya di dalam Bible sendiri. Tetapi kalau kita katakan bahwa Yesus dan Bapa atau Yahweh itu memiliki satu tujuan, ya itu baru kita bisa sepakati, karena memang itu tertulis secara tekstual dalam Bible. Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Nah, dan satu apa itu sudah dijelaskan di banyak ayat dalam Bible sendiri. Paulus menjelaskan, Yesus sendiri pun menjelaskan. Tidak ada satu dalam situ, maknanya adalah satu hakikat. Karena secara hakikat saja itu sudah beda. Jadi saya jujur ya, ketika ada orang Kristen Unitarian, saya boleh mengatakan mereka itu adalah Kristen Alkitabiah dalam konteks kesetaraan Bapa dan juga Anak. Mereka lebih Alkitabiah dibanding penganut doktrin Konsili Nikea. Ya, Konsili Nikea ini kan dibangun atas gagasan dari Konstantin, yang mana kita tahu secara biografi Konstantin sendiri adalah seseorang yang terbiasa menuhankan Tuhan banyak atau politeis sebelum dia mendeklarasikan Kristen sebagai agama pada waktu itu di di mana namanya, di Yerusalem ya, di daerah kekuasaannya. Nah, jadi kalau kita bisa jujur ya, teman-teman kita yang menganut paham doktrin Konsili Nikea itu adalah umat yang bukan umat Alkitabiah tapi umat doktrinal. Kita bisa katakan begitu. Ya, apakah itu salah? Ya, tergantung perspektif. Ada yang mengatakan tidak salah karena ada agama itu memang terkadang ada doktrinnya, tapi ada salahnya kalau kita bicara dalam aspek independensi berpikir kita gitu, keindependenan berpikir kita gitu, secara rasional. Nah, oke, kita lanjut nih Pak. Saya bawa gagasan dan pandangan nih. Kita bicara tentang, tadi kita sudah sepakat kalau Yesus Muslim dalam maksud etimologi ya, dalam maksud etimologi bukan terminologi.
Nah, tapi kita bicara sekarang Islam. Saya akan berikan kepada Bapak salah satu pandangan saya, dan mohon Bapak dengarkan dulu. Mungkin agak sedikit pakai waktu sekitar 2 menit atau 3 menit lah. Oke, silakan. Gini Pak, kalau kita bicara Islam, sebenarnya agama itu tidak ada selain Islam. Sebetulnya saya bisa challenge Bapak, karena kalau kita secara esensi, bukan secara etimologi lagi, secara esensi ya, keadaan sebenar-benarnya sesuatu itu seperti apa, Islam itu adalah sebuah sistem kepercayaan yang diberikan kepada seseorang yang diutus oleh Tuhan yang benar. Kalau sisi subjektif kami menganggap bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah. Ini kan subjektif ya. Tapi secara esensi tidak bisa dinafikan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang benar, karena Kristen pun mengakui esensi Allah adalah Tuhan yang benar dari etimologi, terminologi, dan aksiologi. Contoh, dari nama saja. Nama saja itu adalah Allah. Allah, ada yang berpendapat itu bisa dimaksud Sang Tuhan, merujuk kepada entitas satu-satunya. Kalau Tuhan itu entitas banyak, karena itu generic name. Tapi kalau sang manusia itu hanya merujuk kepada manusia, itu satu-satunya dia, dan identik, tidak ada yang identik dengan dia, sama persis, itu nggak ada. Maka kalau kita bicara dari sudut pandang etimologi dan esensi yang esensial, Allah, para ulama mengatakan, walaupun saya tidak sepakat dengan ini ya, karena saya sepakat dengan yang lain, bahwa tidak ada nama Allah itu bisa diterjemahkan, diartikan, karena itu memang nama atau proper name. Kalau ulama yang lain mengatakan secara esensi pun memang dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar, karena namanya saja Sang Tuhan, Al-Ilah, dari kata Al-Ilah, kata beberapa pendapat ulama. Nah, lanjut kita bicara esensi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, deklarasi ketuhanannya itu sangat spesifik di Quran, jelas. Yang pertama, yang kedua, secara hakikat dia memperkenalkan dirinya laisa kamislihi syai'un. Artinya tidak setara dengan siapapun dan apapun, tidak semisal dengan siapapun apapun. Maka esensi ini sebenarnya juga diperkenalkan oleh Yeshua di dalam Bible Perjanjian Baru. Nah, buktinya di mana? Yesus berkata, "Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun belum pernah kalian lihat." Ini sebenarnya bahasa Al-Qur'annya adalah laisa kamislihi syai'un sebenarnya. Hanya saja bahasanya saja berbeda. Begitu juga dalam 1 Timotius pasal ke-6 nomor 16, dia tak terhampiri dan dia berada bersemayam di tempat yang terang, tempat yang tidak mungkin ada manusia datang ke sana, dan tidak ada yang dapat melihat dia. Ini esensi atau hakikat atau sifat yang dimiliki oleh Tuhan yang diperkenalkan oleh Yeshua. Ternyata inilah yang menjadi hakikat Allah. Maka secara hakikat Allah adalah entitas yang sama dengan Tuhan yang diperkenalkan Yesus. Hanya saja kita memanggil entitas ini dengan nama yang berbeda. Anda memanggil dengan generic name atau gelar sebagai Bapa. Saya memanggilnya dengan banyak gelar, bisa Al-Malik, bisa Al-Qudus, bisa Ar-Rahman, bisa Ar-Rahim, dan yang proper name-nya yang sehari-hari kami ucapkan itu adalah Allah. Tapi kalau kita bicara dari sisi Anda, kalau kita memanggil Tuhan dengan panggilan Bapa, mohon maaf sama sekali, ini adalah panggilan yang secara esensi harusnya keliru, kecuali memang diakui Tuhannya itu Bapak-Bapak bergender. Karena kita tahu kata Bapak itu tidak bisa dipungkiri dari gender. Iya, betul. Nah, walaupun nanti dikatakan bahwa kalau untuk Bapak tidak, ini maksudnya monarki ini bentuk hierarki aja. Iya, tetap secara esensi ternodai hal itu karena Bapak disematkan kepada jenis kelamin laki-laki. Nah, lagi pula perlu fakta ya, terakhir ya. Fakta yang harus saya ungkapkan kepada Bapak, dan saya berharap bisa dikritisi kalau memang salah. Yesus tidak memperkenalkan nama Tuhan yang benar. Ya, terus? Tidak pernah Yesus memperkenalkan nama Tuhan itu siapa. Oke. Bahkan nama yang Bapak sebut sebagai Yahweh itu tidak diperkenalkan oleh Yesus, bukan orang Yahudi juga yang memperkenalkan. Yahweh adalah bukan istilah term yang ada kaitannya dengan bahasa Yahudi. Setidaknya itu yang disampaikan di Berita Wahyu di dalam sarapan pagi Biblika ketika dia menjelaskan kata Yahweh. Bahkan kata Yahweh ini dibuat oleh bapak-bapak gereja barat ya, menyimpulkan secara serampangan kata Yahweh ini.
Dan pada faktanya sampai detik ini ada dua fakta yang menarik kalau kita bicara tentang nama Tuhan. Yesus tidak memperkenalkan nama Tuhan yang benar. Orang Yahudi tidak pernah bisa menunjukkan siapa nama Tuhan yang benar secara lafaz. Sampai detik ini tidak pernah terdokumentasi baik di YouTube, di TikTok, dimanapun orang Yahudi melafazkan nama Tuhan mereka karena memang tidak sesuai apapun. Mau Jehovah tidak sesuai, Yehuwa tidak sesuai, Yahweh tidak sesuai. Sampai detik ini pun masih berbeda pendapat. Gitu Pak. Jadi yang memberikan nama Yehuwa, Yesua, Yehuwa, Yahweh, Yahweh itu melulu orang Kristen, tidak pernah orang Yahudi. Bagi mereka pantang menyebutkan nama itu karena nama itu nama yang sangat sakral. Jadi menariknya orang Yahudi ribuan tahun tidak pernah melafazkan nama Tuhan mereka, tiba-tiba orang Kristen yang melafazkan nama itu dengan pronunciation yang tidak pernah divalidasi oleh orang Yahudi. Itu fakta. Silakan Bapak tanggapi. Terima kasih. Oke, saya tanggapin yang mana dulu ya? Yang kan atau tidak pernah menyebut nama Yahweh atau Yahuwa ya misalnya. Kenapa? Karena ada perintahnya di Keluaran 20 kalau nggak salah saya ya. Jangan menyebut nama ya Yahweh atau Tuhan alam dengan sembarangan. Nah, jadi karena kepercayaan ini mereka menjadikan itu sebagai tradisi dan tidak boleh menyebut nama Allah tidak dengan hormat kata mereka. Akhirnya jadi turun-temurun mereka tidak pernah mengajarkan, justru tidak pernah menyebutkan kata itu. Jadi sebenarnya kata YHWH atau Yehuwa itu sebenarnya ada, bukannya tidak ada ya. Secara teks ada dan bukti-buktinya juga banyak. Saya pikir kalau misalnya seperti tadi dikatakan bahwa orang Kristen konsili Nikia ya tadi ya, yang pahamnya itu dengan orang Kristen yang Alkitabiah, saya pikir kita beragama itu harus merujuk pada kitab suci. Betul. Kita tidak boleh menurut ini, menurut itu, saya pikir itu tidak fair. Kita harus merujuk pada kitab suci. Betul. Khususnya Injil. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa ada orang mempertahankan bahwa aku dan Bapa adalah satu, sebenarnya kata ini kan mengandung banyak artinya. Multi tafsir. Ya, multi tafsir. Jadi kata satu itu bisa saja satu jalan, bisa juga satu rumah, bisa juga satu visi dan misi. Seperti itu. Masih banyak ribuan ayat di dalam Alkitab menunjukkan bahwa Yesus itu kedudukannya sebagai putra dan dia diutus dan dia punya permulaan menurut Amsal pasal 8 ayat 22 Betul. sampai 30. Jadi kalau misalnya ada orang yang kekeh bahwa Yesus itu Tuhan yang Maha Kuasa, kita tidak didukung oleh kitab suci. Ya. Kenapa dipertahankan itu? Ayat 19 coba kita baca. Oke, kita bahas ini aja ya. Mungkin Bapak lebih tertarik bahas ini. Perbedaan saya dengan Pak Jejak Digital, anggaplah nanti mungkin suatu saat kita bicarakan terkait tentang agama Islam ya. Saya menemukan satu hal yang harus kita ungkapkan ke publik. Ada kesamaan saya dengan Bapak Jejak Digital secara metode. Metode memahami Tuhan itu haruslah menggunakan kitab suci. Proposisinya harus kitab suci. Sementara kita menemukan orang-orang Kristen mayoritas itu ketika mereka mengimani ketuhanan mereka itu tidak menggunakan kitab suci, tapi menggunakan doktrin pandangan bapak-bapak gereja. Lalu kita bertanya nih berdua, kenapa mereka masih mempertahankan doktrin yang tidak ada sandarannya di kitab suci? Sebenarnya kita tuh secara identifikasi kita bisa identifikasi, bisa. Tapi kita tidak berhak menjawab itu karena kita tidak
mengikuti hal seperti itu. Bapak menganggap secara pandangan Yesus dan Yahweh itu tidak setara, dan itu didukung oleh banyak ayat di kitab sucinya, dan itu artinya Bapak bukan orang yang terdoktrin terkait itu. Nah, maka yang bisa menjawab ini adalah orang-orang yang memahami Yesus setara dengan Bapa sebenarnya. Tapi kita bisa mengidentifikasi. Cara mengidentifikasinya mungkin kita ambil dari aspek sosial. Aspek sosial dan aspek psikologi. Kalau dalam aspek sosial, Pak, kita paham bahwa ini juga berkaitan dengan sosial psikologi. Yang namanya ideologi karakter orang itu akan terpengaruh oleh lingkungan. Bapak sepakat nggak? Saya sepakat. Nah, itu juga yang dikatakan oleh sebuah riwayat hadis dalam Quran, bahwa sesungguhnya anak itu, ya anak-anak itu lahirnya tuh aslam atau Islam. Hanya saja orang tuanya yang menjadikan Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian ketika orang tua mewariskan agama kepada anaknya, terkadang si anak tidak menjadikan agama yang diwariskan orang tua itu sebagai alat untuk men-trigger mereka berpikir, tapi diterima begitu saja tanpa perlu diselidiki. Makanya disebut dengan doktrin. Jadi perbedaan doktrin, dogma, dan juga ilmu saintifik itu beda. Doktrin adalah pengetahuan atau pemahaman yang diterima kebenarannya tanpa perlu diselidiki. Itu namanya doktrin. Salah satu contoh doktrin adalah Tritunggal. Itu salah satu contoh ya. Tidak perlu dibuktikan tapi diterima kebenaran itu, ajaran. Kalau dogma, dia lebih ruang lingkupnya, skopnya kecil, lebih khusus dia. Itu opini yang dianggap benar tanpa perlu diselidiki. Seperti dogma Katolik infalibilitas. Nah, doktrin dan dogma ini secara sejarah sudah terbukti mematikan akal dan mematikan kemerdekaan berpikir. Di mana itu terbukti? Peristiwanya peristiwa Inkuisisi, peristiwa peristiwa Dark Age-nya Eropa, di mana ilmu pengetahuan seolah menjadi musuh gereja pada waktu itu. Karena manusia dikekang pikirannya, makanya ada salah satu ilmuwan, Adral of Bed, mengatakan Islam mengajak kami untuk berakal, sementara sebelumnya itu terkungkung oleh kekangan gitu. Kekangan ini lain disebut dengan dogma. Pokoknya mesti harus percaya saja, nggak perlu dibuktikan, nggak perlu dipertanyakan. Karena beberapa teman-teman Kristen ketika mereka mencoba untuk bertanya tentang hal ini, tentang ketuhanan ini kepada pendeta, maka pendeta langsung menghakimi dengan mengatakan kamu kehilangan Roh Kudus. Ya, kamu harus dibaptis ulang. Jadi tidak ada penyelesaian dalam pertanyaan manusia, sementara langsung divonis bahwa kamu sudah salah jalan. Nah, ini yang membuat orang-orang Kristen itu tidak lagi mempertanyakan tentang Tritunggal. Namun muncul kemudian orang-orang yang mulai berpikir mempertanyakan Tritunggal dan bahkan meninggalkan Tritunggal. Ini terbukti dengan kemunculan denominasi dalam Kristen. Muncul yang namanya aliran Unitarian, muncul namanya aliran Sabellius atau monarki modalism. Nah, di antara aliran-aliran ini itu menolak Tritunggal itu, termasuk aliran Marcion. Secara tidak langsung menolak Tuhan yang digambarkan dalam Perjanjian Lama. Ini bicara aspek etika dan moral. Karena orang Marcion menganggap Tuhan dalam Perjanjian Lama digambarkan sangat tidak bermoral dan tidak adil. Nah, dan ketiga, kalau kita lihat rata-rata kaum yang dibidatkan oleh orang Kristen mayoritas dari kalangan Tritunggal itu melulu selalu punya konsep monoteis, termasuk Sabellius yang mengatakan bahwa Bapa itu sendiri adalah Yesus itu sendiri, tidak mengenal yang namanya tiga pribadi. Jadi kalau kita lihat secara aspek sosial dan psikologi, kenapa mereka masih mempertahankan doktrin Tuhan itu Tritunggal itu, ya karena mereka tidak mementingkan benar dan salah, nyaman dengan doktrin yang mematikan akal. Bagi mereka perkara itu tidak perlu menggunakan akal, tapi hanya perlu imani saja. Dan itu saya buktikan selama diskusi di lintas agama dengan teman-teman Muslim lainnya. Oke. Ya, saya setuju ya, banyak orang yang saya pikir saya perlu puji Mbak bahwa punya pengetahuan sangat banyak tentang kekristenan. Banyak orang yang
belajar tentang dunia, tidak belajar tentang eh, kekristenan itu sendiri. Saya pikir apa yang dikatakan Mbak dari tadi itu banyak benarnya, dan saya juga sepakat kalau Yesus itu punya permulaan dan dia diutus. Banyak sekali ayat di dalam kitab suci. Saya pikir banyak orang mempertahankan sebenarnya mereka bukan kurang pintar, hanya 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dengan jelas mengatakan bahwa seluruh dunia ini dikuasai oleh setan si iblis. Karena itu dia menyesatkan seluruh bumi dengan banyak ajaran yang membingungkan. Itu sudah diberitahukan oleh tokoh bernama Yesus dalam Bible. Kalau Bapak betul-betul jeli baca Bible ya. Bahkan pada saat Yesus itu hadir sendiri, Yesus sudah menjelaskan sudah ada nabi palsu pada saat itu. Artinya waktu dia hidup di zaman dia saja, nabi palsu itu sudah bermunculan. Bahkan sebelum Yesus datang saja, dalam Yeskiel pasal 13 ayat 3 ya, 3 ayat 13 atau apa, nabi-nabi Israel bahkan dikatakan seperti anjing hutan, atau sebenarnya ini apa ya, perumpamaan untuk manusia yang palsu lah sebagai nabi gitu. Artinya zaman Musa, zamannya Torah itu sudah ada nabi palsu, penyesat. Begitu juga zamannya Yesus, dan Yesus sendiri mengatakan di Matius 24 itu sudah ada nabi palsu. Bahkan makanya Yesus bicara kepada murid di beberapa ayat, kalau kita lihat ya, Matius atau Markus atau Lukas, Yesus memperingati bahwa nanti ada nabi palsu. Nah, bahkan Yesus itu sebenarnya sudah gamblang banget menjelaskan bagaimana ciri-ciri nabi palsu. Nah, itu. Dan rata-rata dan satu ya Pak ya, perumpamaan yang Yesus gunakan yang tidak ditelaah oleh teman-teman Kristen adalah nabi palsu itu sifat dan karakternya adalah serigala berbulu domba. Oke, betul. Dan ini kalau kita bicara serigala berbulu domba, secara filosofi kita tahu ini adalah orang yang menyamar gitu loh. Artinya orang yang ngaku sebagai domba Yesus, artinya ya pasti dari dalam diri Kristen sendiri gitu. Ya, bisa jadi. Enggak, kalau kita bicara filosofi, serigala berbulu domba itu maknanya apa sih? Kan orang yang sebenarnya buruk tapi saya bisa mengaku. nangkap. Jadi makanya kalau kita lihat di Kristen sendiri itu tidak salah. jadi kalau kita lihat di Kristen ya, di Kristen itu sendiri banyak orang-orang yang mengaku mereka punya roh Tuhan dalam dirinya, lalu mereka katakan apa yang mereka ucapkan itu benar gitu, tanpa perlu mereka menggunakan dalil Bible, hanya dengan mengaku punya Roh Kudus dalam diri lalu menjelaskan sesuatu. Contoh seperti pendeta-pendeta di gereja, apa yang mereka khotbahkan kalau kita perhatikan jarang yang membahas itu Bible itu secara kontekstual gitu, tapi mereka ambil satu ayat, lalu ketika kami apologet Islam yang melakukan hal itu dengan cara mempertanyakan maknanya ke mereka, mereka bilang kamu cuma ayat. Padahal pendeta-pendeta di gereja juga kalau khotbah itu ngambil satu ayat yang menurut mereka penting gitu, lalu menghilangkan konteks ayat lainnya gitu. Itulah jadi, kenapa ya benar ya, banyak benernya Mbak. Ya jujur ya, saya senang ya berdiskusi dengan teman-teman Islam daripada Kristen itu sendiri. Kenapa? Karena saya pernah diusir, kamu nggak perlu ngajar kami, kata gitu. Jadi ya saya pikir ya bagaimana mau tahu kebenaran kalau seperti itu. Jadi kebenaran itu kan perlu dicari. Jadi seperti yang Mbak sudah bilang tadi soal menyamar sebagai domba tapi sebenarnya dia adalah serigala. Ya sebenarnya ya dari situ kita bisa uji bahwa Yesus pernah bilang bahwa dari buahnya lah kamu melihat. Ya, apapun yang diajarkan, tapi kalau hasilnya nanti tidak baik dan tidak sesuai dengan firman yang tertulis, ya. Itulah berarti benih yang ditabur tadi tidak baik. Ini saya masukkan nih, sebelum saya sapa teman-teman kita yang sudah bergabung lainnya, saya masukkan aja ke Bapak Jejak Digital. Bukan berarti saya sok ngajarin ya, tapi karena mungkin saya memang sudah belajar. Saya tertarik dengan pernyataan Bapak
mengidentifikasi mana ajaran yang benar itu lihat buah perbuatannya. Sebenarnya saya melihat ada kesalahpahaman dari teman-teman Kristen memahami ayat itu. Kalau yang dimaksud itu Matius 7:15 sampai 18, ya di situ tertulisnya seperti itu. Dari buahnya kamu bisa mengenal. Itu ayat yang Bapak kutip, Matius pasal 7 nomor 15 sampai 21. Kalau kita lihat secara konteks, ayat itu sebenarnya bicara tentang penyesat dan nabi palsu. Betul. Nah, Ya, betul. lalu di ayat itu Yesus menjelaskan bahwa nabi palsu itu akan datang menyamar seperti serigala berbulu domba. Nah, yang kedua adalah Yesus mengajarkan lagi. Kalau kita lihat di ayat 18-nya, Bapak coba perhatikan ayat itu. Saya minta Bapak untuk baca dan renungkan ayat itu. Di ayat itu dikatakan tidak mungkin pohon buruk berbuah baik dan tidak mungkin juga pohon baik berbuah buruk. Ini kita tidak bicara tentang pertaubatan manusia yang orang jahat bisa berbuah baik, tidak. Kita bicara konteksnya pengajar dan nabi palsu. Sejalan dengan tema kita nih. Kalau kita bicara Yesus berkata tidak mungkin pohon baik berbuah buruk dan begitu pun sebaliknya, dalam konteks ayat itu bicara tentang nabi palsu. Sebenarnya pandangan saya tentang ayat itu adalah, Pak, boleh Bapak tolak, yang namanya Rasul atau utusan Tuhan itu tidak boleh dari mantan orang jahat, itu nggak boleh berdasarkan ayat itu. Silakan Bapak cek. Bapak catat aja Matius 7 nomor 15 sampai 21. Di situ secara eksplisit menjelaskan betapa tidak ada ceritanya Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus itu ngambil rasul dari orang-orang jahat. Ini tidak bicara tentang konteks, oh manusia bisa kok berubah nanti dari jahat berubah tobat, enggak. Yang pohon buruk itu tidak mungkin berbuah baik, maksudnya tidak mungkin seorang rasul itu dipilih dari seorang yang jahat asal muasalnya. Kalau saya selalu menggunakan ini nyerang Paulus sih, Pak, tapi saya nggak menggunakan itu ke Bapak karena kita bukan itu topiknya. Kita bahas sesuatu yang memang kita nyaman untuk diskusikan, karena saya mungkin Bapak perlu baca betul-betul terang-terangan, baru nanti Bapak silakan pertanyakan lagi dalam diri Bapak kepada orang-orang yang lebih berilmu. Silakan kaji secara tekstual, kontekstual, teks asli, faktual, silakan. Tapi saya wallahi Pak, demi Allah saya bisa membuktikan bukan hanya secara tekstual, kontekstual, tapi secara faktual yang terjadi sejak mulai Kristen sampai detik ini saya bisa buktikan, dan ini sulit dibantah. Coba Bapak catat ayat ini untuk pengetahuan Bapak sebelum Bapak turun dan sebelum kita lanjut diskusi ke yang lain nih. Anggaplah saya kasih ke Bapak itu obat yang pahit, mungkin Bapak tidak suka dengan diksi saya, tapi anggaplah ini mudah-mudahan jadi trigger Bapak untuk mengkaji. Bapak catat ayatnya Matius pasal Matius pasal 7 nomor 15 sampai 21. Nah, kemudian coba Bapak lihat di Matius pasal 23 nomor 15. Kalau perlu Bapak silakan baca, pelajari dulu. Jangan saya yang memberikan wawasan ini, nanti Bapak tidak akan sepakat dengan saya. Kalau saya baca simpat-simpat aja gini. Matius 2 nih, Matius 23 nomor 15. Yesus itu pernah berkata begini, Pak. Di Matius 7 nomor 18 Yesus berkata tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Di Matius 23:15 Yesus berkata, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu menyeberangi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang menjadi pengikut agamamu, dan kemudian orang yang mengikuti agamamu itu menjadi orang yang paling buruk daripada kamu, 2 kali kejahatannya lebih buruk daripada kamu. Kurang lebih seperti itu diksinya. Nah, artinya adalah memang Yesus menegaskan akan ada orang-orang yang mengaku-ngaku pengikut Yesus mengajarkan agama yang menyesatkan, dan pengikut orang itu kelakuannya secara moralitas sangat buruk sekali, bahkan lebih buruk daripada orang yang membawa agama itu. Dan Bapak tahu nggak, inkuisisi itu bukan perbuatan baik, Pak. 500 tahun lamanya. Dan Bapak tahu juga tidak, perburuan penyihir itu dilakukan oleh Katolik dan Protestan selama 400 tahun. Bapak silakan cross check aja secara sejarah. 400 tahun Pak perburuan penyihir. Kalau Bapak lihat lagi kolonialisme, di mana Katolik mengeluarkan doktrin Dum Diversas dan doktrin Inter Caetera, doktrin di mana Paus Alexander membolehkan untuk menjajah di luar Kristen, dan Paus Nikolas membolehkan memperbudak orang di luar Kristen. Itu dikeluarkan oleh bula kepausan, Pak. Dibatalkannya baru tahun-tahun kemarin, Pak, sekitar tahun 2000-an baru dibatalkan itu. Padahal itu masuk dalam dogma kekristenan Katolik itu, dalam literatur mereka. Nah, kemudian yang menghabisi nyawa orang-orang Yahudi 6 juta jiwa, peristiwa namanya Holocaust, tidak dilakukan oleh orang Islam tapi Protestan. Oke, saya sudah nangkap poinnya. Sebenarnya saya sudah bacakan sebagian besar yang Mbak Rifa ceritakan. Terima kasih mengingatkan lagi.
Tapi ini sudah terlalu jauh ya keluar dari Iya, tema ya. oke. Tapi kita sudah ini ya sepaham ya soal itu ya, Sepaham. yang Yesus itu Muslim. Kita sepaham. Tapi Secara etimologi. betul. Tapi dia bukan pengikut sistem kepercayaan yang dibawa Nabi Muhammad, begitu ya? Pada saat itu Betul, ya, ya, sepakat. karena, Pada saat itu ya, sepakat. Ya kenapa? Karena Yesus itu dikatakan Muslim karena kata Muslim atau Islam sendiri Secara artinya kan taat. etimologi, ya. Oke. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa dari Adam sampai ke Yesus itu Muslim, saya tidak sepaham. Kenapa? Ya tadi saya sudah jelaskan. Kalau agamanya maksud saya. Tapi kalau dikatakan bahwa dia Islam, ya secara etimologi itu benar. Seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Saya Rifa ya. sepakat. Ya, terima kasih banyak, luar biasa ya. Saya apresiasi kehadiran Bapak di room ini. Ini menyegarkan pagi ini ya, habis olahraga ketemu sama saudara Kristen yang menyejukkan, menenangkan ngobrolnya. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Kenapa saya katakan ini menyegarkan? Karena Bapak kalau lihat bagaimana sepak terjang saya dalam dunia apologet, itu selalu saya kalau buka komal itu, mohon maaf entah kenapa saudara-saudara Bapak dari kalangan Kristen lainnya itu selalu saja tendensius dan entah kenapa emosi, walaupun kita sudah buka lembaran baru nih. Harusnya kan setiap hari itu kita buka lembaran baru ya, dan kita memulai dengan cara baik. Nah, ketika saya membuka room, entah kenapa banyak teman-teman yang Kristen di bawah sana yang entah kenapa mereka marah. Kalau mereka marah karena saya berbeda dengan mereka dan saya bertentangan dengan mereka dan mengkritisi mereka, maka mereka adalah orang-orang yang tidak siap mental untuk menonton diskusi lintas agama. Tapi kalau karena kemarahan mereka karena memang mereka beda keyakinan dengan saya, maka sejatinya mereka tidak dipengaruhi oleh agama yang benar. Bukan berarti, maksudnya gini, agama tidak menjadikan mereka jadi lebih baik gitu loh. Karena kalau kita umat beragama, kita harus bisa bertahan dengan perbedaan yang ada di dunia, karena yang namanya Tuhan itu kita percaya menciptakan perbedaan itu sendiri. Dia menciptakan perbedaan itu, dia menghadirkan itu. Jadi kalau kita tolak perbedaan itu, maka sejatinya kita sedang berbohong dengan mengatakan kita bertuhan. Harusnya begitu. Nah, kalau dalam Islam sendiri itu ada dalilnya, la ikraha fiddin lakum dinukum waliyadin. Jadi seperti itu. Harusnya kita berjiwa besar dengan perbedaan gitu. Ya, makasih ya Mbak Rifa ya. Saya sedang berdiskusi dengan Mbak karena punya pengetahuan yang banyak tentang kekristenan. Terima kasih Pak. Jujur saya banyak banyak belajar. Saya sering nonton juga ya, seperti Mbak karena mereka tidak siap diskusi. Ya wajar ya, karena dari kecil memang sudah didoktrin oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai, terus begitu dibukakan justru bingung, marah-marah ya. Saya juga kadang-kadang kasihan juga mereka. Cuma ya mau bagaimana? Kalau menurut 1 Yohanes tadi ya, saya bilang 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 ya jelas ya. Jadi saya tidak 100% menyalahkan mereka. Saya juga tidak marah dengan mereka, karena sudah jelas bahwa seluruh dunia ini berada dalam kuasa si jahat, sehingga banyak orang bisa terkontaminasi dalam ajaran-ajaran itu. Jadi terima kasih banyak Mbak Deva. Nanti kapan-kapan kalau saya punya waktu kita bisa diskusi lagi. Boleh banget. Insya Allah saya gunakan akun ini sama akun saya yang satu lagi yang bicara itu untuk live streaming. Jadi Bapak boleh follow keduanya, boleh, sama satu lagi Unirifa 14 itu boleh di follow juga, karena nanti kalau saya live streaming Bapak dapat notifikasi, Bapak naik boleh. Tepuk tangan buat Bapak Jejak Digital ya, keren banget. Pagi ini luar biasa, Masya Allah. Semoga gini ya Pak, semoga room yang saya buka ini bermanfaat buat Bapak sendiri dan juga buat teman-teman yang menonton ini. Terima kasih banyak, selamat pagi, salam toleransi. Bisa Mbak bikin tema, tapi temanya kalau bisa menarik sedikit lah. Ada orang yang punya tema yang Yesus itu keluar dari gini itu, menurut saya itu tidak. Iya, saya paham. Ya, janganlah. Maksud tema saya yang tidak mengajak orang berpikir itu bukan tema yang perlu didiskusikan dalam dunia akademis, tetapi itu adalah triggeran orang untuk marah, benci. Jadi saya pikir saya berusaha semaksimal mungkin memperbaiki sistem dialektika ya.
kita ini berprogres. Mungkin kalau Bapak lihat beberapa tahun lalu atau di pertengahan tahun, di antara tahun pertama saya mulai apologet sampai detik ini, di pertengahan itu saya pernah sangat radikal sekali. Sebenarnya radikal itu maknanya benar sih, maksudnya bagus sih, radikal itu maknanya. Maksudnya saya ekstrim lah, boleh dikatakan ekstrim, bukan radikal ya, lebih ekstrim. Ya, di pertengahan. Kenapa? Karena saya pikir ketika kita masuk dalam dunia peperangan itu Pak, kita akan ada sisi-sisi keras kita di situ. Jadi saya pikir saya harus memperbaiki. Saya tidak boleh terpengaruh dengan orang yang naik ke komen saya, tapi kalau bisa saya yang mempengaruhi gitu. Nah, beberapa waktu saya sempat pernah terpengaruh, emosi saya itu nggak stabil gara-gara teman-teman Kristen yang naik itu banyak yang menghujat sengaja terang-terangan dan bahkan menjajah room saya. Nah, itu yang memancing saya itu untuk emosi. Tapi saya pikir, loh, saya buka komal berarti saya berani dong untuk tidak terpengaruh dengan mereka. Harusnya saya mempengaruhi mereka supaya mereka menjadi cooling down, tenang, baik. Bukan malah sebaliknya, saya malah ikut cara mereka yang keras dan ekstrim gitu. Jadi kita punya progres Pak dalam dialektika. Oke. Ya, saya setuju ya. Ya, misalnya misalnya buat tema apakah Yesus itu Tuhan? Nah, apakah Yesus itu ini atau apakah Alkitab gini? Jadi membuka kalau kita saling menyerang itu nggak ada habisnya. Kita tidak ada habisnya dan kita tidak bisa merubah orang tersebut menjadi orang yang kita inginkan. Tidak Bahkan kita bisa jauh, kita pun bisa jadi lebih buruk daripada kita seharusnya. Ya, saya akui itu. Saya sepaham dengan itu. Keren banget nih. Saya berharap Bapak betul-betul menjadi orang yang mengkaji lebih dalam Bible sehingga nanti menjadi teman sahabat diskusi. Saya mengklasifikasikan saudara Kristen ini dari beberapa klasifikasi Pak ya. Klasifikasi pertama itu adalah sahabat diskusi. Sahabat diskusi saya itu ada beberapa orang sampai detik ini tuh, ada salah satunya dari Katolik itu Pak Antonius. Itu selalu menjadi teman diskusi. Maksudnya saya memang butuh pandangan dia. Terus ada lagi Pak Anderston misalkannya. Terus sekarang Bapak. Terus ada beberapa orang, memang minoritas sih, sedikit sih. Tapi ada yang namanya itu adalah lawan debat. Lawan debat itu adalah orang-orang yang saya lihat mereka mencoba membuat klaim, namun terkadang mereka tidak mau membuktikannya dan lari dari tanggung jawab. Maka mereka lawan saya. Atau mereka mereka saya lawan itu karena mereka memberikan perspektif yang keliru terkait Islam, lalu mereka menawarkan apa yang mereka anggap benar yang sementara keliru dalam sisi ilmu apapun. Nah, ini lawan saya Pak, saya kejar itu lawan saya. Coba kalau Bapak lihat itu pernah itu kayak Edis, itu saya kejar di room dia. Jadi kalau lawan itu saya kejar Pak, kadang saya kejar, kadang saya tunggu mereka datang. Saya tidak akan pernah menghindar. Nah, yang ketiga adalah klasifikasinya adalah orang-orang awam yang memang harus saya istilahnya itu saya bunda gembala, mereka lah domba yang harus saya luruskan gitu. Ya. Nah, yang terakhir adalah maaf Pak, ini yang paling rendah ya dalam klasifikasi ini, paling rendah adalah hewan ternak yang harus saya ludahi. Oke. Nah, itu paling rendah karena mereka adalah masuk dalam klasifikasi penghujat. Ucapan mereka hanya sengaja untuk memancing dan saya tidak perlu banyak bicara kepada mereka, cukup saya singkirkan saja. Saya juga sebagai minoritas ya, kita tidak sebanyak sependapat seperti mayoritas ya soal ketuhanan. Ya, tapi kita harus menerima kenyataan itu. Kita tidak bisa membenci orang yang berbeda dengan kita. Oh, nggak bisa kalau kita beragama ya. Betul. Jadi saya pikir itu juga hak mereka ya. Makanya saya sering bilang bahwa membela iman itu tidak salah, tapi membela dengan benar dan harus punya pengendalian diri. Pengendalian diri, ya betul. Ya, nggak boleh sembarangan. Keren banget. Ya, terima kasih banyak nih buat Bapak. Saya masih menunggu Bapak berkunjung karena saya yakin tamu saya juga mempengaruhi emosi saya di room ini dan mempengaruhi pola di room ini ya. Terima kasih banyak. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.